Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pada pagi hari ini kamu akan mempelajari topik pembelajaran yang baru, yaitu tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang arah medan magnet dan kuat medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, di sekitar atau di pusat kawat melingkar, bahkan di pusat daripada solenoida dan toroida. Sekarang kamu akan melanjutkan pemahaman baru, menambah satu variabel baru, yaitu yang disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet atau gaya Lorentz itu ditemukan oleh Hendrik Antoon Lorentz, yaitu seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Belanda. Dikatakan oleh Lorentz bahwa jika kawat penghantar berarus berada di dalam pengaruh medan magnet seperti animasi, di mana medan magnet itu berarah garis gaya magnetnya dari utara ke selatan. Dan ketika kawat berarus diletakkan di antaranya, ternyata kawat itu mengalami pergerakan. Jika arah arusnya diubah atau arah medan magnetnya diubah, ternyata arah gaya yang dialami atau arah pergerakan yang dialami oleh kawat juga turut berubah. Maka disimpulkannya bahwa apabila penghantar berarus listrik berada di dalam pengaruh medan magnet, maka penghantar akan mengalami gaya yang memungkinkannya bergerak. Sekarang kita mau tahu bagaimana cara menentukan arahnya. Arah medan magnet, maksudnya gaya Lorentz, itu dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan Lorentz, yaitu dengan membuka tangan kanan kita, seperti gambar. Perhatikan gambar dan ada variabel yang bertambah dari yang sebelumnya kita sudah kenal. Yang pertama, 4 jari lurus dan rapat itu menunjukkan arah medan magnet atau B. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ibu jari terbuka lebar yang menunjukkan arah arus listrik. Juga sudah kita ketahui. Dan yang ketiga, yaitu telapak tangan terbuka. Ini tanda panah artinya menuju pembaca. Jadi telapak tangan menuju pembaca, itulah yang disebut dengan arah gaya Lorentz. Kita lanjutkan. Untuk menentukan ketiga variabel ini pada ruang atau katakan 3 dimensi, maka perlu pemahaman kamu, karena pada umumnya kamu menganggap bahwa utara itu ke atas. Itu salah. Yang benar dari sumbu 3 dimensi, sumbu X positif itu ke kanan atau juga disebut ke timur. Dan sumbu X negatif itu ke kiri atau disebut juga ke barat. Arah mata anginnya ke barat. Kemudian yang vertikal, sumbu positif Y itu disebut juga ke atas. Dan sumbu negatif Y itu disebut ke bawah. Sedangkan satu sumbu yang lainnya yang horizontal kita sebut sumbu Z. Sumbu Z negatif, sumbu Z negatif ini yang garis putus-putus itu menjauhi pembaca, lihat tanda panahnya. Dan itu juga disebut ke utara. Jadi utara bukan ke atas, tapi ke depan. Ke depan pembaca itu adalah utara. Dan untuk mempermudah maka dibuatlah simbol cross, tanda cross. Sebaliknya, ke sumbu Z positif itu disebut ke belakang atau ke selatan. Jadi, jika di depan mata kita utara, maka di belakang kita, di punggung kita, arah punggung kita itu ke selatan. Dan simbolnya adalah tanda titik dot. Mengapa? Dimisalkan itu panah. Maka jika panah itu mendatar menuju ke kita, maka yang nampak adalah ujung panahnya, titiknya.
Sedangkan jika panah itu dilepaskan menjauhi pembaca, maka yang nampak di belakang ekornya itu adalah tanda cross. Jadi inilah makna daripada dot atau cross. Maka dengan itu kita bisa menentukan ya, arah daripada tangan kita, jari-jari tangan kita untuk menentukan kemana arah arus medan magnet dan gaya magnet atau gaya Lorentz. Contoh, kamu langsung menerapkan dengan mencontohkan tangannya. Perhatikan. Arah medan magnet itu cross, menjauhi pembaca. Jadi buka telapak tangan kamu, jari tangan kamu rapat itu menjauhi pembaca. Jadi katakan arah ke utara, ke depan, menuju ke depan. Ya. Nah, itu tetap. Kedua, arah arus ke kiri. Maka ibu jari kamu putarkan sehingga arahnya ke kiri. Maka yang terjadi, telapak tangan kamu itu arahnya ke bawah. Maka disebutlah arah gaya ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, arah arusnya tanda dot. Berarti ibu jari kita menuju ke pembaca. Jadi buatlah ibu jari menuju ke pembaca, yang menghadap pembaca. Kemudian arah medan magnetnya ke bawah. Berarti keempat jari kita putar arah ke bawah. Nah, memang tangannya agak sakit ya. Maka yang kamu lihat di sini bahwa telapak tangan itu mengarah ke kanan. Nah, telapak tangan mengarah ke kanan. Inilah arah gaya magnet. Yang ketiga, arah medan magnet diketahui menuju ke atas, berarti keempat jari kita menuju ke atas. Kemudian arah arusnya ke kanan. Ya, buka ibu jari dan putarkan arah ke kanan. Maka telapak tangan itu menghadap ke kita, betul? Ya, ketika telapak tangan menghadap ke kita, maka arah gayanya menuju pembaca. Tanda dot. Yang terakhir, ya, contoh ke bagian keempat. Arah arus ke atas, berarti ibu jari ke atas. Arah medan magnet ke kanan, ya, bukakan keempat jarinya dan arahkan ke kanan. Ya, maka yang kamu rasakan adalah telapak tangan itu menghadap ke depan. Yang kita lihat adalah punggung tangan kita. Jadi, telapak tangan kita menghadap ke depan atau menjauhi pembaca. Ya, menjauhi pembaca. Jadi, ini 4 contoh ya, cara menentukan arah gaya magnet. Bagaimana merumuskan gaya magnet? Maka oleh Lorentz ya, menyatakan bahwa gaya magnet itu bergantung kepada kuat medan magnetnya, arus, panjang kawat berarusnya, dan sudut theta, yaitu apa? Sudut antara medan magnet dan arus. Jadi sudut antara yang warna biru dengan yang warna hijau. Jadi dari gambar ini kita ketahui mau kecil atau besar, maksimum, minimum atau maksimum dia sudutnya, arah gayanya tetap tegak lurus. Ya, jadi faktor yang menentukan nilai gaya magnet adalah kuat medan magnet B, kuat arus I, panjang kawat L, dan sudut antara arah medan magnet dengan arah arus yang kita sebut dengan sin theta. Satu saja rumusnya untuk kamu mudah memahami. Beberapa penerapan gaya Lorentz atau gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin pun kita bawa-bawa. Ya. Yang pertama, motor listrik. Ya, motor listrik yang menerapkan prinsip motor listrik, misalnya blender, kipas angin, generator, itu ada motornya yang menggerakkan. Kemudian galvanometer, yaitu alat untuk mengukur ada tidaknya arus. Ya, galvanometer. Ketiga, loudspeaker. Ya. Selain ada di rumah, ada juga di handphone kamu, atau di iPhone kamu ada, di Android kamu ada. Maka itu adalah prinsip gaya Lorentz. Relay, yaitu pemutus, ya, alat pemutus arus atau sinyal juga.
video recorder atau handycam, ya, juga dengan prinsip gaya magnet, dan yang terakhir, ya, kereta api yang kecepatannya sangat tinggi sampai 360 km per jam, sehingga kereta apinya seolah-olah melayang di atas rel. Karena apa? Menerapkan prinsip gaya magnet yang disebut dengan maglev, magnetic levitation. Jadi inilah beberapa bagian kecil daripada contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh lanjutan, ya, kepada kita diberikan kawat mendatar berarah selatan ke utara, jadi dari belakang ke depan. Nah, itu horizontal. Dialiri arus 2 ampere. Kawat panjangnya 2 meter diletakkan di dalam medan magnet sebesar 0,004 Tesla. Berarah ke timur, berarti dari barat ke timur. Ya, tentukan besar dan arah gaya magnet yang menggerakkan kawat berarus. Baik, perhatikan data sudah diberikan. Ya, arah arus ada selatan utara, arah medan magnet barat ke timur. Sekarang arah gayanya. Simbolisnya arah arus menjauhi pembaca dari selatan ke utara, atau kalau kita lukiskan itu ya kita miringkan, ya. Dan kemudian arah medan magnet dari barat ke timur, ini ya, mendatar, ya, ke kanan. Nah, ya. Maka kalau kita pakai tangan kita, ibu jari menjauhi pembaca, berarti horizontal menjauhi pembaca. Kemudian medan magnet ke kanan. Nah, ini tangannya sakit. Nah, ini ya, pelan-pelan untuk melakukannya. Ketika medan magnet ke kanan, maka yang kamu lihat telapak tangan arahnya ke bawah. Berarti arah gaya magnet itu adalah ke bawah. Maka kawatnya akan bergerak arah ke bawah. Secara matematis, kita masukkan angkanya. Sudut 90 derajat karena apa? Arusnya dari selatan ke utara, magnetnya dari barat ke timur, otomatis 90 derajat. Maka nilainya sebesar 16 milifarad. Ya, dan arah gaya magnetnya yaitu ke bawah. Contoh yang ketiga, ya, kepada kita diberikan potongan kawat berbentuk bujur sangkar dan dianggap dialiri arus yang sama besar. Yang ditanya tentukan rusuk bujur sangkar yang menghasilkan gaya magnet yang sama besarnya. Ya, jadi tampak bahwa medan magnet berarah dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Kemudian yang dilalui oleh medan magnet ini ada bujur sangkar atau yang dibangun oleh penghantar, ya. Penghantar berbentuk bujur sangkar yang panjangnya sama. Maka tentu dari bentuk daripada rusuk bujur sangkar ini tentu akan ada yang membentuk sudut tertentu terhadap arah medan magnet. Nah, mari kita perhatikan. Gaya magnet maksimum, ya, artinya gaya yang dihasilkan oleh kawat berarus, ya, terhadap arah medan magnet maksimum jika sudutnya tegak lurus atau 90 derajat. Nah, 90 derajat yang arahnya kemana? Pertama, kita amati. Tentu yang arahnya vertikal. Nah, lihat simbol yang hijau ini, ya, sebelah kanan simbol hijau, maka berarti yang vertikal AH vertikal, DE vertikal, BG dan CF. Nah, inilah gaya magnet yang maksimum. Karena apa? Arahnya tegak lurus terhadap arah medan magnet. Ada lagi yang lain. Ada, tetap tegak lurus tetapi horizontal. Nah, yang horizontal. Ini yang horizontal. Lihat gambar lagi. Ya. Nah, ini horizontal maksudnya. Jadi, yang mana itu? Yang tegak lurus terhadap medan magnet yaitu AD. Nah, horizontal dia, tegak lurus. BC. Ya. Nah, yang BC. Kemudian yang bagian atas HE, ya, HE dan GF atau FG. Jadi ini juga menghasilkan gaya magnet maksimum karena
arahnya tegak lurus terhadap arah medan magnetnya. Selanjutnya, ada gaya maksimum dan ada gaya minimum atau nol atau tidak dipengaruhi gaya magnet. Ya. Tentu yang mana yang sudutnya sin tetanya nol, berarti sudutnya nol atau yang sejajar dengan arah medan magnet ya, seperti simbol ini. Sejajar dengan arah medan magnet. Tentu kawatnya adalah kawat AB, kawat DC, kawat HG, dan kawat EF. Nah, inilah potongan-potongan kawat yang sejajar dengan arah medan magnet sehingga tidak menghasilkan gaya magnet. Yang terakhir, ada kawat yang menghasilkan medan magnet tetapi tidak maksimum. Mengapa? Karena membentuk sudut. Kawat AG ya, pada bidang ya, ABGH. Ada kawat AG. Tentu karena ini sisinya sama, maka sudutnya pasti 45 derajat. Kemudian, pada kawat CDEF, yaitu kawat DF, juga dengan cara yang sama. Tentu sudutnya 45 derajat. Maka nilai gaya yang dihasilkan juga sama besar. Dengan menerapkan persamaan gaya Lorentz, maka kita peroleh dengan sinus 45 derajat setengah akar 2. Maka nilai daripada gaya magnet pada kedua kawat tersebut adalah setengah akar 2 daripada medan magnet, arus, dan panjangnya. Jadi inilah cara menentukan arah gaya magnet dan bagaimana menghitungnya. Terima kasih atas perhatian kamu. Jika ada yang juga masih penasaran karena ya contohnya kurang banyak, silakan kamu tanyakan ke kami. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.